Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat singkat ini saya ingin menyampaikan poin kesimpulan yang saya pahami dan saya anggap penting tentang Ramadan, yaitu Ramadan sebagai peradaban Al-Quran. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah puasa. Dan dalam sejarah, tidak hanya dalam tradisi agama Islam, dalam syariat agama Islam, tapi dalam syariat-syariat atau ajaran agama-agama lain dan juga tradisi-tradisi peradaban di zaman dahulu, puasa itu sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah tradisi, sebagai sebuah amalan diamalkan oleh banyak orang untuk menjadi pijakan bagi dirinya membangun kesadaran supaya memiliki kemampuan untuk lebih maju, lebih mampu mengamalkan dan membangun apa yang disebut dengan peradaban sejarah. Nah, karena itu menjadi penting bahwa Ramadan dalam konteks pengalaman-pengalaman sejarah bangsa-bangsa dan juga pengalaman sejarah umat Islam, Ramadan dengan ibadah puasanya itu tentu memiliki nilai, memiliki satu model ajaran yang sangat bermanfaat untuk membangun peradaban. Nah, kalau Ramadan di dalamnya ada Al-Quran diturunkan, Al-Quran diwahyukan, sebagaimana disebutkan dalam sejarah Islam, maka sangat pantas dan sangat layak bila disebutkan bahwa Ramadan merupakan peradaban Al-Quran. Pertanyaan pentingnya adalah, apa peradaban Al-Quran itu? Dan bagaimana mengaitkan Ramadan dengan peradaban Al-Quran? Peradaban Al-Quran adalah peradaban yang dibangun dengan 3 pilar. Yang pertama adalah pilar intelektualitas. Yang kedua adalah pilar apa yang disebut dengan akhlak. Dan yang ketiga adalah peradaban Al-Quran merupakan peradaban yang dibangun berdasarkan kekuatan kepedulian terhadap kemanusiaan. Ramadan dengan peradaban Al-Quran, yakni peradaban Al-Quran yang pertama, pilarnya sebagai pilar intelektualitas. Kita tahu bahwa wahyu pertama itu dibangun dan membangunkan satu model bentuk sejarah manusia, yaitu dengan tradisi literasi, tradisi bacaan. Dan kita tahu literasi dan bacaan itulah yang sesungguhnya menjadi pijakan intelektualitas. Maka seseorang dengan peradaban Al-Quran, dia sesungguhnya mampu membangunnya jika mereka kuat dalam tradisi membangun intelektualitas ini sebagai pilar peradabannya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu, memperoleh wahyu dari Allah SWT, wahyu pertama itu dengan dentuman ajaran dahsyat yang memiliki nilai intelektualitas, sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa peradaban Al-Quran, yakni peradaban yang ingin mengembangkan kemanusiaan dan kesejarahan kita
dalam membangun peradaban manusia itu sendiri, yaitu pilar utamanya intelektualitas. Tidak ada kemajuan tanpa intelektualitas. Tidak ada kemajuan tanpa ilmu pengetahuan. Dan tidak ada juga kemajuan dan kejayaan tanpa bagaimana orang itu menemukan banyak hal yang bermanfaat untuk dirinya berbasiskan ilmu pengetahuan. Karena itu sejarah dimanapun, termasuk dalam sejarah Islam, ketika Islam menjadi mercusuar peradaban dunia, dia tidak bisa lepas dari tradisi peradaban Al-Qur'annya ini, yakni pilar utamanya adalah intelektualitas itu sendiri. Nah, tapi jangan lupa bahwa peradaban Al-Qur'an itu juga dibangun dengan pilar akhlak. Akhlak itu sesungguhnya tidak terlepas dari intelektualitas. Karena apa? Karena orang untuk tahu adab, tahu akhlak yang baik, itu pasti dengan pengetahuan. Dan orang berakhlak itu sesungguhnya mengamalkan pengetahuannya. Maka jika ada seorang ulama, misalnya Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, yang mengatakan dahulukan adab dibanding ilmu pengetahuan, sesungguhnya itu ingin menegaskan satu hal saja, bahwa setelah pengetahuan orang harus berakhlak. Setelah pengetahuan orang itu harus mengamalkan pengetahuannya. Karena pengetahuan tanpa akhlak sesungguhnya dia kosong, tanpa nilai. Pengetahuan yang menjadi tidak berdampak apa-apa. Dan justru kemudian tidak menjadi pengembangan yang lengkap dari peradaban Al-Quran. Karena itu pengetahuan di dalam peradaban Al-Quran tidak bisa wujud tanpa peradaban akhlak. Dan kita tahu juga dalam sejarah-sejarah Islam, kehebatan kaum muslimin, kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun tradisi Islam, di samping lewat pengembangan ilmu pengetahuan yang basisnya tentu saja adalah tauhid, tapi lebih dari itu adalah Rasulullah mengembangkannya dengan amaliyah akhlak dari ilmu pengetahuan yang juga dikembangkan secara bersamaan. Jadi pilar utama yang kedua ini dalam peradaban Al-Quran juga sangat penting. Tapi sekali lagi, akhlak itu harus ada batu bata penguatnya. Batu bata penguat dari akhlak adalah yaitu kepedulian. Kepedulian terhadap sesama. Kita sudah punya pengetahuan yang hebat. Akhlak keseharian kita juga hebat. Akhlak terhadap Allah kita hebat. Akhlak terhadap Rasulullah kita hebat. Akhlak terhadap orang tua, terhadap guru-guru kita, terhadap teman-teman kita sudah hebat semua. Tapi kemudian tidak ditindaklanjuti dengan kepedulian kita. Misalnya ada teman kita yang kesusahan, tidak kita bantu. Ada tetangga kita sedang ditimpa kemalangan, juga tidak kita bantu. Ini membuat ketimpangan dalam peradaban. Dan Al-Quran dengan bangunan peradaban Al-Qurannya itu membangun 3 pilar ini menjadi penting untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Maka seorang muslim mukmin menjadi sempurna keimanannya, menjadi sempurna keislamannya, yaitu ketika dia membangun tradisi peradaban Al-Qurannya itu dengan peradaban pengetahuan, peradaban intelektualitas, kemudian dibangun, ditindaklanjuti dengan yaitu pilar akhlak, lalu dilanjutkan lagi dengan pilar kepedulian sosial, yang dasar utama pijakannya adalah tentu saja tauhid lillahi ta'ala. Maka sesungguhnya dia akan dapat menjadi muslim mukmin sejati. Nah, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk membangun tradisi peradaban Al-Quran dengan 3 pilar itu. Kita tahu bahwa Ramadan adalah waktu diwahyukannya Al-Quran. Dan Al-Quran kita tahu adalah sumber dari segala sumber pengetahuan.
sumber dari segala sumber akhlak, sumber dari segala sumber kisah-kisah tentang kepedulian sosial dan kemalangan orang-orang yang tidak bertauhid dan tidak menegaskan dirinya sebagai orang yang berpengetahuan, sebagai orang yang berakhlak, dan sebagai orang yang peduli terhadap sesamanya. Nah, di situ sesungguhnya memiliki keterkaitan. Seperti pertanyaan kedua tadi, apa kalau begitu keterkaitan antara Ramadan sebagai ibadah puasa dengan peradaban Al-Quran? Yakni Ramadan membentuk individu mukmin muslim menjadi muhsin, membentuk individu muslim mukmin menjadi orang yang fokus terhadap pengetahuan. Dia selalu menambah pengetahuannya, dia selalu berefleksi tentang dirinya, menambah pengetahuan. Untuk apa? Untuk semakin berakhlak, untuk semakin beramal saleh, dan dengan demikian kemudian dia mengamalkannya lebih lanjut untuk peduli terhadap sesama, peduli terhadap tetangganya, peduli terhadap lingkungannya, dan peduli terhadap siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Nah, karena itu Ramadan kemudian ibadah puasanya, nilai-nilainya, fungsi-fungsinya, dan juga natijahnya adalah supaya kita bertakwa, supaya kita bersyukur, supaya kita mendapatkan irsyad dari Allah, supaya kita menang. Itu artinya bahwa Ramadan akan membentuk bingkai-bingkai diri kita menjadi orang yang benar-benar mampu melaksanakan dan mengamalkan pilar-pilar peradaban Al-Quran, yaitu intelektualitas, kemudian akhlak, dan lalu dilanjutkan dengan kepedulian sosial. Mudah-mudahan yang singkat ini banyak manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.